Arab artinya itu fi'il mudhari yang maknanya sekarang atau yang akan datang ya. Jadi Allah meninggikan derajat orang beriman menggunakan fi'il juga maknanya terus ya. Jadi ketika orang beriman beribadah dia mengerjakan ketaatan maka akan semakin naik derajatnya. Tapi yang unik ketika orang berilmu mengerjakan suatu amal maka naiknya bukan satu tingkat tapi darajah ya. Jadi orang beriman dengan amalnya naik satu derajat, kalau orang berilmu naik banyak derajat ya. Makanya orang alim dua rakaat sholat yang dikerjakan oleh orang alim jauh lebih afdal daripada 1000 rakaat yang dikerjakan orang awam. Makanya kalau kita melihat orang-orang alim mereka mengerjakan amalan tertentu itu luar biasa. Kenapa? Nah, orang alim mengerjakan sesuatu yang pertama mereka pakai ilmu. Yang kedua mereka perbanyak niat. Ini yang membedakan kita dengan orang alim, niat. Ya. Kalau kita minum sekedar minum bisa jadi pahala, bisa nggak berpahala. Tapi kalau orang alim dia tahu minum niatnya apa. Ya, semisal contoh, yang pertama ilmu minum, ya. Dengan apa tuh? Tangan kanan, sebagaimana anjuran Rasulullah. Ya. Yang kedua ilmu minum hadirin, yang pertama membaca Bismillah minum, Alhamdulillah. Yang kedua baca Bismillahirrahmanirrahim minum. Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 3 kali bacaan, cuman yang pertama Bismillah, yang kedua Bismillahirrahman, yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara minum yang diajarkan Imam Al-Ghazali ya. Yang kedua cara minum yang diajarkan Rasulullah SAW ya Bismillahirrahmanirrahim minum. Nah, yang ketiga ada salah seorang ulama mengatakan cara minum yang paling afdol Bismillah Alhamdulillah. Jadi Bismillah selesai Alhamdulillah, minum lagi Bismillah Alhamdulillah sampai 3 kali Bismillah Alhamdulillah. Kata Fadilatul Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama di Mesir ya, ini Masya Allah wali min auliyaillah, kekasih Allah. Itu kalau orang minum dengan cara itu maka air yang masuk ke dalam perutnya akan senantiasa memintakan ampun untuk dia selama tuh air masih di perutnya ya. Jadi cara minum aja udah banyak ya, ada ilmunya. Nah, atau misal contoh kita sering lihat orang minum, maaf ya, kadang lagi makan ya, biasa makan di Padang tuh ya, pakai tangan ya. Dia minum begini hadirin, dia pegang begini tuh kan ya. Ini juga tanda orang itu punya ilmu. Dia mungkin pengen megang pakai tangan kanan, takut gelasnya kotor, dia pakai tangan kiri, cuman disandingkan dengan tangan kanan. Ini pun tanda orang punya ilmu ya. Berapa banyak orang yang minum aja kan, makan steak, tangan kanan megang apa? Pisau, tangan kiri megang garpu, motong. Giliran nyuap tangan apa? Tangan kiri. Padahal nggak begitu. Rasul dulu ketika makan daging apa pakai pisau? Enggak, digigit hadirin. Ya. Makan daging diapain? Digigit, langsung digigit dari dagingnya. Dan kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian paha depan. Bagian apa? Paha depan itu paling disukai Rasulullah. Kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah, entar datang ke tempat kebuli minta apa? Paha depan. Cuman beli ya, jangan minta. Bang minta paha depan. Ada kisah sahabat. Suatu hari Rasul punya kambing, Rasul suruh sahabat potong. Ya, potong. Dipotong, disembelih. Habis disembelih rapi, Rasul minta apa? Paha depan. Tolong ambilkan paha depan, dimasakin. Rapi, Rasul makan sampai habis. Ya, emang kambingnya nggak gede, bukan etawa, bukan kambing domba kecil, dimakan sama Nabi. Selesai, Nabi minta lagi satu lagi, paha depan.
dibasakin lagi, dimakan lagi. Yang namanya paha depan cuma berapa? Yang ketiga Rasul pinta paha depan lagi. Kata sahabat, ya Rasulullah, kan kambingnya cuma satu, paha depannya cuma berapa? 2. Apa kata Rasul? Kalau seandainya ente kerjakan saja apa yang saya suruh tanpa bertanya, maka ente akan dapatkan lagi paha depan yang baru ada. Subhanallah. Ya, mukjizat. Jadi kadang-kadang kita banyakkan pakai logika. Sahabat kehausan, nggak ada air buat minum, buat wudhu. Lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah nggak ada air buat minum, buat wudhu, bagaimana? Apa Rasul katakan? Yaudah nih, Rasul julurkan tangannya, keluar apa? Masuk akal nggak? Mang kalau udah Rasulullah, udah nggak masuk akal lah pakai iman. Sahabat makan pakai tangan kiri, emang orangnya kebot kalau kata orang Betawi kayak kebot makannya. Rasul lihat, fulan, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Kata sahabat ini, la astati ya Rasulullah, saya nggak bisa ya Rasul, biasa makan pakai tangan kiri. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Nggak bisa ya Rasulullah. Sebenarnya dibilang nggak bisa, nggak mau, ya. Bukannya nggak bisa, kan banyak orang sekarang tuh, bukan nggak bisa, cuma kagak mau. Akhirnya sampai 3 kali Rasul suruh makan dengan tangan kanan, karena dia tetap maksa pakai tangan kiri, karena bilang nggak bisa, akhirnya tangan kanannya cacat. Jadi malah nggak bisa digunakan untuk apa-apa tuh. Ya. Nah, jadi kalau Rasul sudah perintahkan sami'na wa ata'na. Ya. Jadi kalau bapak nanti pulang tidur di rumah siang-siang ngimpi ketemu Rasul, amin. Pas di dalam ngimpi Rasul nyuruh bapak nikah lagi nggak kira-kira? Ayo, bingung dah. Kawin kagak nih? Kalau kawin bini marah, kawin pak, yarin bini marah, asal Rasul jangan marah. Ya. Betul. Lebih baik kehilangan istri apa kehilangan Rasul? Oh, jawabnya kurang tegas kayaknya ya. Ragu-ragu kayaknya, takut kejadian nanti. Ntar kalau aneh bilang iya, ntar pulang mimpi lagi beruntung pak, mimpi ketemu Nabi kapan lagi? Ya. Ada orang mimpi ketemu Nabi, di mimpi digampar Nabi. Kenapa? Ini orang ditegur apa nih? Fulan, ente tiap sholat baca surat Al-Lahab, tabat yadah. Tiap sholat baca Al-Lahab. Emang nggak ada surat lain selain surat yang bicara tentang paman saya? Ya, itu kan Abu Lahab kan pamannya Rasul, biar masuk neraka tapi tetap pamannya apa? Rasul. Tiap sholat tabat yadah Abi Lahab wa tab tuh hadir. Nah, jadi kembali lagi tadi, ini masalah perkara minum gitu. Itu ada ilmunya dan itu orang alim tahu bagaimana cara minum yang benar. Ya. Disunnahkan 3 kali hadirin dan tidak boleh bernafas di dalam air. Ya, emang nggak bisa ya bernafas dalam air. Bernafas di depan air. Ya, jadi kalau kita minum jangan nafas di sini. Minum gitu. Ya. Jadi 3 kali. Dan cara minum yang saya lihat dari guru-guru, pertamanya dikit, kedua dikit, ketiga banyak. Minum sud, yang ketiga baru banyak. Nah, ya, itu ada salah satu guru kita minumnya begitu. Pertama asal sekedar salah doang, sud. Yang ketiga banyak. Ya, ada ulama, masya Allah di Arab sana. Ini tahun-tahun, pokoknya zaman dulu dah ya. Itu ketika minum, ini ulama minum segelas, nggak pakai 3 kali napas, sekali guluk sampai habis. Muridnya tegur, guru, kok antum minum cuman sekali, nggak 3 kali, kan sunnahnya 3 kali. Kata gurunya, ini baru minum yang sekali. Berarti minum berapa gelas dia? 3 gelas. Ini baru sekali napas ini. Sekali napasnya apa? 1 gelas. Karena memang zaman dulu panas, belum ada AC zaman dulu tuh. Jadi sah-sah saja mau minum sekali ya boleh, mau minum 3 kali. Cuman tadi sunnahnya 3. Dari cara minum aja udah kelihatan yang mana orang alim, yang mana bukan orang alim. Bahkan ada salah satu guru mengajarkan kita kalau minum hadirin ini kan gelas begini, kalau gelasnya kecil ya,
Letakannya gini tuh hadirin. Nah, 3 jari di sini, ya, dan kelingking taruh bawah hadirin di sini tuh. Ya. Saya udah pernah dapat ilmu begini kalau minum tuh. Ya. Nah, ini termasuk cara minum yang afdol. Ya. Nah, boleh begini, cuman ada salah seorang guru saya bilang tuh begini sunnah tuh. Ya. Tuh. Hal sekecil ini diperhatikan sama mereka. Subhanallah. Dan kita selaku orang yang memberi minum, ya, kalau bisa hadirin, nah kasih tutupan tuh kayak gini. Ini kadang-kadang kita bertamu, mohon maaf ya, kita sering nih nyediain air minum buat orang, itu kadang nggak ngerti adab. Kalau kita ngasih air, jangan sekali-kali pegang bibir gelasnya. Ya, jadi kalau kita ngasih air jangan begini, kan panas nih, begini jangan. Kenapa? Nanti kotoran di tangan kita nempel di bibir gelas, diminum ada kotorannya. Maka yang paling afdal pegang bawahnya itu. Ya. Yang kedua, kalau kita ngasih orang, ini ngasih minum orang, ya, lihat orangnya. Kalau orangnya buru-buru, jangan ngasih yang panas. Ya, orang buru-buru pengen jalan, bentar sini Pak, ngopi sebentar. Kopinya panas, mendidih sampai berasap tuh kopi. Jangan. Ini orang buru-buru, dia pengen menghormati kita, pengen mampir ke rumah kita, kasih kopi yang hangat. Ya. Ketika diminum bisa jalan. Tapi kalau kita kasih yang panas, nah itu ya. Yang kedua, kalau orang main ke rumah kita siang-siang, tawarkan 2 minuman, kopi sama air putih. Kopi sama apa? Kalau datang tamu kita siang-siang begini yang diminum kopi, berarti udah makan. Nggak perlu kita kasih makan. Tapi kalau yang diminum apa? Air putih, berarti belum makan. Berarti kasih makan. Ya. Nah, jadi panitia baru 1 di air putih. Taruh 1 lagi kopi, kan jadi antum tahu. Tapi sih kalau panitia mari mah Masya Allah pasti dikasih makan. Walaupun ustadznya udah makan, tetap dikasih. Jadi kalau gitu, kita kalau ngobrol sama teman, main ke rumah kita kasih 2, kopi sama air putih. Ya. Yang diminum kopi juga, air putih juga. Emang dasar maruk dia. Haus kayak gitu. Coba Kak, orang kalau udah makan ngopi nggak? Ngopi. Tapi kalau belum makan, berani nggak ngopi? Nggak. Takut sakit perut. Ya, itu aja ada ilmunya hadirin tuh. Kayak orang tuh ngasih makan bakso, minumnya bukan teh botol sosro, bukan. Minumnya kasih es jeruk, hadirin. Jadi es jeruk itu nggak sembarangan orang makan bakso sama es jeruk. Kenapa bukan es teh? Ini kalau kata dokter, kalau es teh nggak bagus buat temen makan bakso. Karena ada 1 kandungan di bakso, kalau ketemu es teh kagak cocok, bisa jadi penyakit. Tapi ketemunya sama apa? Es jeruk. Itu. Nah itu kembali lagi. Jadi masalah ilmu itu detail banget ulama tuh ya. Sampai ke situ-situ tuh. Ya. Ada murid saya nanya, Ustaz, saya baca dalam kitab Syama'il tentang perangai Rasulullah. Rasul itu paling demen minum air dingin. Ini yang jadi pertanyaan, Ustaz, emang di zaman Nabi ada kulkas? Begitu kan? Ada gak kulkas Pak? Gak ada. Tapi kok ada air dingin? Bahkan Rasul sangat suka air dingin. Nanya ke saya begitu, saya bilang begini, di zaman Nabi udah ada air dingin. Nah terus gimana taruh kulkas? Bukan. Jadi caranya Pak, ada 1 wadah. Kalau di kita nih, kalau di Indonesia, kendi. Kan pernah minum air kendi? Dingin gak? Dingin. Kalau paling banter sejuk. Tapi kalau di Arab ada 1 wadah dipakein beras. Jadi diisiin beras tuh. Wadah dikekein kantong, kantongnya diisiin beras. Semakin panas itu ya, semakin wadahnya kena panas, semakin air di dalamnya dingin. Itu orang-orang Arab zaman dulu udah sampai itu. Jadi kalau mereka pengen minum air dingin, mereka bikin tuh tempat dikasihin beras, ditutup. Semakin kena panas, semakin dingin tuh ya. Tapi Nabi nggak suka minum yang terlalu dingin. Kalau dingin yang tadi kendi, dingin ini dinginnya biasa. Ya. Kan ada tuh
dingin banget. Nah itu Nabi nggak suka yang begitu, gitu hadirin. Ya. Nah ini dari perkara minum, subhanallah ya. Apalagi yang Nabi minum? Nabi minum susu hadirin. Itu kesukaan Rasul. Ya, termasuk kesukaan Rasul minum susu apa? Kambing, bukan sapi, bukan ya. Nabi nggak minum susu sapi, apalagi susu Indomil, enggak ya. Apalagi susu beruang. Gitu. Belum nyusu udah mati tuh, nyusu sama beruang. Ini susu yang diminum sama Nabi, iman Nabi perah sendiri, imah hadiah dari orang. Bahkan suatu riwayat dalam kitab Al-Adkar disebutkan ketika itu Rasul lagi di rumahnya, datang seorang sahabat datang bawa susu, ya, ngasih hadiah ke Rasulullah. Ketika dikasih susu, Rasul mendoakan orang yang ngasih susu, Allahumma jammilhu, ya Allah gantengin dia. Jadi kalau ada orang ngasih minuman, ngasih susu, doanya Allahumma jammilhu, ya Allah gantengin dia. Itu doanya Nabi Pak, mustajab. Itu orang yang ngasih minum sampai 70 tahun belum kelihatan uban dan belum copot giginya sama sekali. Subhanallah. Makanya anjuran kita kalau dikasih susu, Allahumma, dan nggak boleh ditolak. 3 perkara yang orang nggak boleh tolak kalau dikasih. 1, yang pertama bantal. Dikasih bantal jangan nolak. Pak, nih Pak, pakai bantal buat tiduran. Nggak usah. Nggak boleh. Makruh hukumnya. Ya. Yang kedua, minyak wangi. Kita lagi maulid ya Nabi salam, ada yang ngasih minyak wangi kan? Kita beli yang 300.000. Panitia yang goceng. Dikasih gini, udah kasih. Yang ketiga, susu. Dikasih susu jangan nolak, apalagi yang ngasih istri itu. Ya. Susu ini apa? Susu sapi yang ngasih. Iya. Takutnya istri tersinggung, udah beli susu jauh, diangetin, dikasih kagak mau, makruh tuh ya. Dan sunnahnya kalau kita minum susu hadirin, disertakan dengan air. Di dalam kitab Adab Syariah Ibnul Muflih mengatakan disunnahkan habis minum susu minum air. Makanya Rasul begitu, minum susu sediakan air putih. Karena di balik susu terdapat lemak-lemak yang kalau mengendap di gigi bisa bikin rusak. Nah, makanya disunahkan habis minum susu minum air. Ini yang jarang orang kerjain. Kadang minum susu aja. Enggak, minum air setelahnya. Ya. Dari sini udah kegambar ya. Dari masalah minum kagak habis-habis kita kupas. Ntar minum begonok, minum begini. Contoh hadirin, saya pernah baca dalam satu kitab. Kita kan taunya kalau minum biri hukumnya apa? Makruh, betul ya? Ini ternyata hadirin terjadi khilaf antar ulama. Kenapa? Karena Rasul pernah dalam suatu riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul ketika minum Zam-Zam berdiri. Ya. Jadi suatu hari Sayyidina Ali lagi sama sahabatnya nih, Sayyidina Ali diri minum. Ditegur sama sahabat, "Ya Ali, la tashrabanna ya qa'iman." Jangan kau minum dalam keadaan berdiri. Kata Sayyidina, fulan, ala ta'lam anni ra'aitu Rasulullah yashrab qa'iman. Ente nggak tahu, aneh pernah ngelihat Rasul minum diri. Sehingga Ibnu Qutaibah dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadits mengetengahkan hukum minum berdiri. Beliau katakan minum berdiri mubah, yang makruh berjalan. Kalau berjalan nggak ada khilaf tuh, minum sambil jalan itu nggak ada khilaf makruh. Makan sama, ya. Nah, jadi khilaf antar ulama. Ini begini, yang pertama mengatakan, iya, yang namanya diri boleh, cuman minumnya Zam-Zam, begitu katanya. Jadi kalau minum Zam-Zam boleh berdiri, kan Rasul minum berdiri ketika minum apa? Zam-Zam. Tapi kata ulama lain, lah nggak begitu cara memahaminya. Yang namanya Rasul minum diri, ya diri, mau Zam-Zam kek. Kebetulan emang waktu itu minumnya apa? Zam-Zam. Jadi ulama ini berbeda pendapat dalam masalah minum diri. Cuman kita bijaknya
kalau mungkin dalam satu kondisi kita kondangan, kita acara yang memang harus kita minum diri, nggak bisa duduk, ya berdiri silahkan. Tapi paling afdol kalau itu tidak memberatkan kita, minumnya jongkok. Ya. Kalau nggak beratin, kalaupun diri masih ada yang membolehkan. Ya. Cuman kita ambil aman dah. Ya. Kan kalau duduk itu sebenarnya begini hadirin nih. Kalau dalam kitab dikatakan kencing itu sunnahnya duduk, jongkok. Sebenarnya bukannya waktu duduk. Begini. Jadi kita duduk di sini mendudukkan kita punya betis. Ya. Jadi kalau kita minum begini nih, nah ini namanya duduk hadirin. Bukan jongkok, bukan ya. Ini namanya duduk. Di mana duduk ke betis kita? Jadi bokong kita dudukin apa? Betis. Jadi bukannya apa? Jongkok. Kalau jongkok begini. Kalau ini namanya apa? Duduk. Al-julus ya, duduk di atas betis. Nah, minum begini juga afdol. Jadi kalau kita nggak bisa diri begitu ahsan tuh ya. Tuh, ya. Nah, jadi biar kita gampang baik sangka sama orang ya. Kan kadang mohon maaf ya. Kalau orang kondangan tuh ya, makannya diri. Ini sebenarnya kebalik hadirin. Tradisi yang sebenarnya yang paling bagus kalau kondangan kasih bangku, kalau tahlilan jangan kasih bangku. Orang meninggal dikasih apa biasanya? Bangku. Bangku dari RT banyak banget bangku, sampai 2 RT dipinjam tuh bangku, semua bangku. Sehingga karena tradisinya begitu, orang lagi meninggal dikasih bangku pada ngobrol, pada ketawa kan nggak pantas hadirin, ya. Orang lagi meninggal, lagi duka, di luar rokok ketawa-tawa hadirin. Yang tuan rumahnya kok ente nggak empati sama kita itu, ya. Makanya afdolnya kalau orang tahlilan nggak usah pakein bangku, biar datang langsung doa, langsung pulang. Ya. Kalau mau duduk ngaji, baca Quran, jangan apa. Bahkan zaman dulu ada yang main apa tuh? Main kartu hadir, nungguin jenazah malamnya main kartu. Allah, di sini sih nggak ada ya, di luar kali bener. Nah yang kedua, kalau kawinan kebalik, justru jarang pakai bangku, bener gak? Kita kalau kawinan di gedung, itu bangku susah banget nyarinya. Panitia kemana sih bangku diumpetin apa? Sehingga banyak orang yang makan apa? Jadi kebalik, orang meninggal nggak usah pakai bangku, orang kawinan banyakin bangkunya tuh. Mau cakep dah orang Betawi zaman dulu nih. Kalau zaman dulu masih banyak kebon ya. Kalau orang Betawi zaman dulu kawinannya 3 hari kan. Mungkin jamaah ada yang ngalamin tuh ya. Walimah 3 hari. Dan itu posisinya di kebon, di halaman pakai meja tuh. Pakai meja, ada makanan di situ, duduk semua. Ya. Kalau sekarang kan udah minimalis banget kan gitu ya. Kondangan konsepnya gimana? Udah pakai bangku semua, bangku. Emang sih makan duduk. Cuman pas kita lagi narok makan, lagi makan begini, kita taruh, kita meleng, diambil sama bocah. Saya pernah lagi makan kondangan, lagi narok nih, niatnya mau nyuapin bocah dulu gitu, ngasih minum. Pas kita nengok lah hilang. Itu gimana hadirin? Boleh ngambil lagi nggak kira-kira? Nah jadi tradisinya kebalik hadirin. Ya. Nah jadi bagaimana biar orang itu makan dalam kondisi duduk, perbanyak bangkunya. Gimana orang takziah kagak ngobrol, jangan kasihin bangku. Ya. Emang tempatnya makan walimah, makanya walimah kagak pakai makan kayaknya bukan walimah. Aulim walau bisyat kata Rasulullah. Nah ya. Nah jadi kembali lagi hadirin. Disinilah letak kelebihan ulama dari yang bukan ulama. Dia tahu segala macam ilmu. Ya. Ini baru tentang ilmu gelas hadirin. Nah kalau saya ceritakan lagi sampai zaman sahabat, gimana minumnya sahabat, bagaimana minumnya ulama, luar biasa. Itu baru minum. Ya. Apalagi urusan sholat. Masya Allah. Kita ngaji masalah sholat dalam kitab Takirat Sadidah disebutkan bahwasanya sunnah sholat ada 500 ya.
Itu dikumpulkan oleh seorang ulama namanya Habib Sa'ad. 500 dikasih nama khamsumi'ah ya, sunnah fi shalah. 500 sunnah dalam sholat. Ya. Ada lagi yang mengumpulkan sampai 800. Masya Allah. Bahkan yang paling tinggi 1000 sunnah dalam sholat. Oh, luar biasa. Ya. Nah ini kalau kita bahas minum aja panjang, bagaimana bahas sholat? Ya. Kuliah S1 8 semester kagak kelar bahas sholat. Itu baru satu mazhab, belum mazhab yang lain. Tuh ya. Makanya benar dikatakan tadi, ya ulama Allah tinggikan derajatnya. Kenapa? Karena keilmuannya. Tapi kalau orang beribadah tanpa ilmu, sekedar sholat, ya naik cuman pelan-pelan. Tapi kalau orang ibadah dengan ilmu, dengan keikhlasan, masya Allah, itu nggak ada ujungnya. Ya, makanya dengan begini kita semakin tahu bahwa pentingnya ilmu. Mudah-mudahan kita bisa jadi ulama. Amin. Sekarang Ustadz, ulama mesti ngajar nggak tuh ya? Kan kalau kita nih, maaf ya, identiknya ulama itu ngajar. Padahal ulama nggak mesti ngajar. Di dalam Quran Allah katakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut sama Allah di sisi Allah dialah yang ulama. Jadi kalau ada orang ngajar tapi nggak takut sama Allah, sebenarnya bukan ulama. Justru ada orang yang takut sama Allah, itu ulama. Walaupun dipanggil bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, itulah ulama. Ya, makanya kita di sini semua berpotensi menjadi ulama. Makanya disebutkan dalam Al-Quran di sini, bukan ulama yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma, orang yang diberikan ilmu, bukan ulama sih. Ya, ulama kan tafsirnya. Ya. Jadi Bapak hadirin, kalau dikasih ilmu sama Allah, kalimatnya utuh ya dalam bahasa Arab, bahasa Quran. Kalau kalimat ata itu maknanya banyak, ya. Utuh berarti banyak dikasih, bukan dikit, banyak. Ya. Nah kalau kita bukan ustadz, bukan kiai, tapi Allah kasih kita banyak ilmu, walaupun bukan kiai, bukan ustadz, kita tahu bagaimana sholat, bagaimana ibadah, bagaimana puasa, hukum-hukumnya, maka kita sebenarnya termasuk kategori utul ilma. Ya. Jadi ngomongnya bukan ulama, utul ilma. Tuh darojatin. Kalau kata ulama balaghah, tin tanwin itu menandakan besar. Ya. Jadi tingkatannya tinggi, tingkatannya besar. Ya. Nah, jadi saya bilang tadi, kita semua berpotensi masuk ke dalam kategori utul ilma, orang yang diberikan ilmu yang banyak oleh Allah. Ya. Ada 3 kuncinya. Ini kata Ibnu Abbas. Kalau pengen jadi utul ilma, tulis yang pertama apa? Lisanun sa'ul, lisan yang suka nanya. Pokoknya kesempatan ketemu ustadz, nanya, ustadz tadi saya lagi narik, tiba-tiba saya dapetin kasus begini, itu kira-kira hukumnya gimana? Nanya aja. Yang kedua, qalbun akul, hati atau pikiran yang sering berpikir. Nah, cara agar kita mikir, pemantiknya adalah baca. Orang yang tidak membaca maka tidak ada pertanyaan. Ya. Tapi kalau orang baca, dia nggak paham, dia akan nanya. Ya. Yang ketiga, kafun badul, tangan yang suka memberi. Itu ya. Karena balasan sedekah bukan hanya duit yang seumpamanya, tapi balasan sedekah bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi kalau pengen jadi orang alim, 3 kuncinya: lisanun saul, qalbun akul, kafun badul. Lisan yang suka bertanya, akal yang suka berpikir, dan tangan yang tidak pelit memberi. Wallahu alam. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik hidayah untuk bisa mengamalkannya, istiqomah di jalannya, mati husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.